Shalom semuanya dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan bincang santai dengan salah seorang pendeta yang mengalami secara langsung bagaimana dia terkena virus corona dan telah dinyatakan negatif dari virus corona. Pendeta ini melayani di GKAI Sragen, di tepatnya di Mojomulyo, daerah yang ya cukup tidak asing untuk orang-orang yang berada di wilayah Sragen. Dan pada kesempatan kali ini juga pendeta ini akan bergabung dengan kita dan kita akan menunggu bagaimana pendeta ini. Oke, Om Isyar sudah datang. Halo, selamat sore Om Hisar. Sepertinya connectingnya Om Hisar masih menyambung ke audionya. Halo Mas Christian. Halo Om Hisar, bagaimana Saya kabarnya? nggak mendengarkan. Oke. Puji nama Tuhan, sehat sih Mas. Puji Ini Mas Tuhan. atau Pak ya? Panggil saja saya Mas, Pak. Saya boleh manggil Oh, Om kan? boleh ya. Ya, Iya, soalnya Mas Christian Putra. Iya, saya dapat shalom. informasi dari Andi Om Hisar. Wah ya Om Hisar boleh nih kita undang untuk ngobrol-ngobrol santai. Bagaimana Om Oh Hisar? iya. Keadaannya saat ini benar-benar sehat? Puji Tuhan ya, semua karena anugerah Tuhan. Ya, sekarang sudah semakin dipulihkan Tuhan ya. Tidak seperti yang dulu Mas Christian. Oh, Om Hisar bisa cerita nggak ke kami nanti yang mendengar? Kira-kira bagaimana sih pertama kalinya Om Hisar itu mengetahui bahwa Om Hisar kena virus corona gitu, positif corona? Iya, jadi sebenarnya awalnya ketika saya itu mengalami demam. Waktu itu saya ukur suhu badan saya pakai termometer itu 37, sekian. Besok harinya 38, semakin panas badan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit, tetapi waktu itu rumah sakit menyatakan kalau saya hanya diabetes pada waktu itu. Akhirnya saya dirawat 3 hari, pulang. Pada hari yang keempat saya pulang ke rumah. Sampai di rumah itu satu malam, malamnya itu langsung saya merasakan kayak sesak napas yang begitu berat. Kemudian ditambah lagi batuk-batuk yang tidak henti-hentinya gitu. Eh, Kemudian besok paginya saya juga langsung membawa diri saya itu ke RSUD. Di sana saya hanya diberi obat dan diminta hanya isolasi mandiri saja di rumah katanya. Selama 4 hari saya di rumah, itu nggak ada sebuah perkembangan sama sekali. Akhirnya saya putuskan untuk kembali lagi ke RSUD. Di sana kemudian barulah saya di rapid test. Rapid test, kemudian mereka menyatakan kalau saya positif pada waktu itu. Nah Jadi itu saya baru, dirawat, nah, diisolasi. itu baru di rapid test ya, belum Iya, di swab ya Om. tapi ya rapid test belum. Saya dirawat dulu 1 hari, kemudian baru di swab. Di swabnya itu di Sragen atau yang di Semarang itu Om? Di Sragen. Oh di Di Sragen. Sragen saya sudah di swab, ya, dan dinyatakan positif saya waktu itu di Sragen. Nah ketika Om Hisar merasakan apa ya, tahu gitu kalau Om Hisar positif, kira-kira perasaan apa yang Om Hisar rasakan gitu? Apakah takut, khawatir atau gimana gitu? Yang jelas itu semuanya ada, Mas. Campur aduk semua. Cemas, khawatir, takut pada waktu itu. Apalagi waktu itu ketika saya dinyatakan positif, mereka kan langsung nge-track.
tracking kan semuanya. Semua orang-orang yang pernah saya, apa namanya, bisa dikatakan sentuh gitu ya, termasuk keluarga saya. Nah, di situ yang menjadi kekhawatiran saya, kecemasan saya. Apalagi pada waktu itu, istri dan juga anak saya dan juga ada beberapa orang yang mereka juga harus mengikuti tes. Dan pada waktu itu yang membuat saya tambah khawatir lagi ketika anak saya yang umurnya itu baru 17 atau 16 bulan itu pun dinyatakan positif pada waktu itu. Waktu itu saya sudah di Semarang, saya mendengarkan kabar itu. Itu saya punya pikiran yang begitu cemas, khawatir sekali. Ya, dalam keadaan saya yang sudah dikatakan positif, kemudian juga dengan ditambah lagi berita kalau putri saya juga terkena. Tetapi puji Tuhan, Mas Christian, Tuhan memang sungguh baik gitu ya. Dalam pergumulan saya, dalam kecemasan saya, kekhawatiran saya berdoa kepada Tuhan supaya saya meminta kesembuhan untuk putri saya. Akhirnya saya menunggu, saya pikir hanya 1 minggu hasil dari tes swab dari anak saya waktu itu. Ternyata 2 minggu saya menunggu dan akhirnya anak saya pun dinyatakan negatif dari itu semuanya dan kemudian saya mulai semakin lega seperti itu. Puji Tuhan Mas Christian, seperti itu. Wow, pengalaman yang luar biasa. Maksud saya mendengar cerita Om Misar, saya merinding sendiri gitu, merasakan bagaimana merasakan kekhawatiran gitu. Bukan Iya, cuma diri kita ya, tetapi orang-orang iya, terdekat kita. betul Mas. Apalagi istri saya. Istri saya pada waktu itu juga kan, gimana ya, dengan kondisi seperti itu, suami di rumah sakit, kemudian adiknya atau adik ipar saya pun masuk rumah sakit, kemudian anaknya pun, putrinya juga dinyatakan positif. Kalau di posisi istri saya, menurut saya dia adalah, seorang istri yang kuat, tangguh pada waktu saya pikir seperti itu. Karena dia harus menanggung semuanya. Dan juga belum lagi berita-berita yang datang dari luar, ya. Kalau Ya, inilah, itulah, inilah, ya kan, seperti itu. Saya merasa sebagai istri menurut saya dia adalah istri yang kuat pada waktu itu. Kalau saya mungkin di posisi saya hanya bisa berdoa pada Tuhan, semoga semuanya baik-baik saja, seperti itu Mas Christian. oh ya, walaupun di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan, tetapi tetap saja Mhm. saya melihat dari cerita Om Misar ada orang-orang yang mendukung ya. Iya. Iya, dan saya memang mengucapkan terima kasih khususnya juga dari Gereja GKJ Taman Murni, karena saya juga mendengarkan kabar kalau, jemaat gereja juga memberikan dukungan kepada keluarga yang saya tinggalkan pada waktu itu. Dan juga para hamba-hamba Tuhan yang juga ikut mendoakan kesehatan saya, pemulihan saya, keluarga juga mereka doakan. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua yang sudah mendoakan saya dan juga keluarga pada waktu itu. Banyak dukungan-dukungan. Ya, saya merasakannya juga. Maksudnya, saya melihat dukungan buat Om Hisar sungguh sangat luar biasa. Karena apa ya, kita Ya, satu tubuh gitu ya. Kita satu tubuh, kita ya, satu roh, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, dan kita saling ya, benar-benar ya berdoa adalah salah satu kunci yang bisa menguatkan juga. iya, iya, memang betul Mas Christian. Eee, ini kan adalah pandemi yang mungkin dikatakan pertama kali atau mungkin yang sudah pernah, tetapi beda versi gitu kan. Ya, Dan ini betul. menurut saya justru di masa-masa pandemi ini kemanusiaan, kepedulian ini kayaknya sudah menurut saya sangat menurun sekali Mas Christian. Kenapa saya akan menurun? Saya katakan menurun. Bayangkan, saat ini gitu ya, orang-orang yang terjangkit, yang terkena, virus ini, mereka harus mendapatkan seperti semacam hukum sosial gitu ya. Dikucilkan, Betul, betul. mereka digunjang-ganjingkan dengan berita-berita yang tidak baik. Bahkan, kalau saya gitu melihat di berita, bahkan ada yang meninggal, harus, ditolak oleh warga, semacam itu. Padahal justru seharusnya kita
dengan keadaan yang seperti ini, kepedulian, kemanusiaan kita seharusnya semakin tumbuh, seperti itu. Dan saya sungguh bersyukur, saudara-saudara yang ada sekitar saya, gitu ya, mereka masih saling mendukung, mendukung sekali. Ya, seperti itu. Seperti itu Mas Christian. Poin yang menarik memang Om Isar di tengah pandemi yang menurut saya juga memang ini luar biasa walaupun memang sudah ada pengalaman SARS, MERS dan lain sebagainya, tetapi COVID-19 Mhm, ini mhm, benar-benar apa ya, menggerogoti setiap lini. Ekonomi betul betul. digerogoti, kemanusiaan Iya digerogoti. Manusia tidak iya lagi menjadi manusia untuk sesamanya juga banyak sekali. iya, betul Dan betul Mas Christian. memang saya melihat di sini juga kita sebagai apa ya umat Kristen pengikut Kristus harus menunjukkan bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati di tengah pandemi. Betul Bukan apa betul ya, Mas Christian. bukan mengucilkan, tetapi merangkul dalam arti memberikan semangat, dorongan, dukungan. Betul. Karena gini Om, menurut Iya saya bukan hanya gereja pun terdampak ya. Om Isar di iya, GKAI Mojomulyo, betul. saya di GKJ Sragen. Ini warga Iya, jemaatnya juga jelas terdampak. betul. Banyak warga jemaat yang tidak bisa bekerja karena ya pembatasan sosial dan lain sebagainya, sekolah ditutup dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya membuat keprihatinan gereja. Apakah gereja bisa membumi menjawab paling tidak memberikan semangat, dorongan kepada warga jemaatnya, atau gereja tutup mata? Ini kan poin penting juga. Iya, betul Mas Christian. Betul Mas Christian. Memang di tengah-tengah situasi yang seperti ini, semua lini semuanya digerogoti gitu ya. Bahkan sampai saya itu berpikir, apakah setelah semuanya lewat, masa ini, masa sulit ini lewat, apakah mereka akan tetap datang kepada Tuhan, ke gereja, misalnya seperti itu. Dan inilah Betul, tugas betul. kita, tugas kita sebagai hamba Tuhan. Ya bayangkan, ibadah di rumah masing-masing seperti itu, ya kan? Tanpa ada penggembalaan, tanpa ada tatap muka secara langsung. Apakah mereka benar-benar, kadang-kadang saya juga ragu gitu, apakah mereka benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan di gereja dengan di rumah. Tetapi saya yakin, Tuhan kita walaupun Tuhan di gereja maupun di rumah adalah Tuhan yang sama. Seperti itu, adalah Tuhan yang sama. Tetap Saya saja sih tetap Om. komunikasi, Ya. saya tetap komunikasi dengan jemaat. Saya tetap komunikasi dengan jemaat walaupun mereka juga mengalami, ya mengalami semuanya ya yang kita lihat sekarang ini. Iya, betul. Pasca corona ini saya juga tidak membayangkan bagaimana apa ya dampak psikologi jemaat yang sudah lama tidak bertemu bersama, apakah bisa berkumpul bersama dan lain sebagainya, itu juga saya belum ada gambaran bagaimana itu nantinya. Iya, apalagi saya Mas Christian yang dikatakan pendetanya yang sudah terkena virus seperti itu kan, entah apakah mereka semakin takut dengan saya seperti itu. Ada loh Om, gini, berita apa ya, oh ya berita di Sragen ini, ketika ada seorang pendeta yang kena virus corona dinyatakan positif, tahu nggak pertama kali yang banyak dikira orang itu siapa? Siapa itu Mas Christian? Pak Isubari. Karena di, karena di Tawang banyak orang-orang gitu nanya ke warga jemaat di KJ Taman Murni, apa pendetamu yang kena virus gitu? Dikira Pak Isubari yang kena, tapi yang gak ada yang ngerti. Karena di Mojomulyo ya. Ya, pepantan kita kan di Tawang, jadi wah Mojomulyo, wah Iya, pendetanya Pak Isubari, jangan-jangan gitu. iya, iya, iya seperti itu. Memang pada waktu itu juga saya sempat kaget ya ketika media massa langsung menyatakan, menyebutkan nama secara terang-terangan. Sempat itu, sempat ada gitu saya temukan itu, dan saya sangat menyayangkan seperti itu. Kenapa eee, identitas saya itu sampai terlalu vulgar gitu ya di media massa pada waktu itu. Tetapi ya saya hanya bisa berdoa saja buat mereka, ya
apa semoga semuanya ini bisa berlalu dengan cepat Iya, gitu Mas amin, Christian, amin. seperti itu Mas Christian. Saya juga melihat gini Om, di tengah-tengah pandemi, privasi Heeh. privasi diri pribadi itu menjadi publik akhirnya. Maksudnya apa? Kita Iya, tidak lagi memiliki privasi. iya, Banyak mungkin iya, yang ODP, yang PDP, bahkan yang positif, identitasnya itu menyebar kemana-mana. Akhirnya banyak orang-orang di sekitarnya itu apa ya, menjauhkan orang itu loh. iya, Dalam arti bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spirit dalam sosial. sosial, iya. Dan Iya. itu cukup mengkhawatirkan juga menurut saya. Ya, iya memang itu Mas, itu juga menjadi tekanan kan. Itu sebenarnya menjadi tekanan tekanan penting juga di mana kita tinggal di tengah-tengah masyarakat kan. Mm, Pastilah mm. mereka punya punya pemikiran yang tidak baik lah terhadap kita. Padahal siapa sih yang mau mendapatkan ini semua? Menurut saya tidak ada yang mau. Ya, Ya, menurut saya tidak ada yang mau eh, terkena wabah ini. Tetapi bagaimanapun ya kita kembali semua ini adalah rencana Tuhan. Dan saya yakin di dalam setiap kejadian-kejadian ada rencana Tuhan yang indah yang ingin Tuhan nyatakan buat kita. Seperti itu Mas Christian. amin, amin. Nah, Om Isar, saya Ya, melihat juga seperti ini, Mas. Pandemi ini pasti secara tidak langsung menimbulkan trauma, baik yang ya, dinyatakan positif, ODP, PDP, maupun masyarakat luas. Nah, trauma ini kan luka yang mengendap di dalam diri, dan ketika tidak ya, dirilis itu akan apa ya, akan melukai diri juga nantinya, secara emosional, ya, secara psikologis, dan secara apapun itu. Nah, ya, oh, misal tadi saya lihat mengalami secara tidak langsung ya, menurut saya ada trauma, ketakutan, lalu juga dikucilkan secara tidak langsung. Nah, kira-kira Om Isar mengatasi itu semua seperti apa, Om? ya. Saya kan sedikit cerita sebentar dari apa ketika saya di rumah sakit gitu ya, Semarang. 35 hari saya diisolasi di Rumah Sakit Semarang, Mas Christian. Saya di dalam 35 hari ya, ruangan 35 hari. 35 hari. Saya di dalam satu ruangan hanya seorang diri. Bayangkan 35 hari seorang diri di dalam satu ruangan. Di sana saya merasa tidak ada siapa-siapa, hanya saya dengan Tuhan. Pada waktu itu memang ada ya dokter-dokter di sana sangat baik ya, perawat-perawatnya pun sangat baik. Mereka selalu memberikan motivasi, "Ayo Pak, semangat semangat," seperti itu kan. Dan juga kadang kami juga ada olahraga seperti itu. Nah, mereka itu ada yang instruktur olahraga itu mereka adalah sukarelawan mahasiswa yang ada di Semarang. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama mereka. Eee, Mereka masih muda-muda gitu kan, "Mas, Masnya ini sukarelawan dari mana?" "Kami adalah mahasiswa Pak, mahasiswa dari psikologi," katanya. "Wah, kebetulan sekali Mas," saya bilang seperti itu. Kami sebenarnya yang di dalam ruangan isolasi itu, sebenarnya kami itu membutuhkan orang yang ingin mendengarkan apa yang menjadi gundah gulana di dalam hati kami masing-masing. Bayangkan di dalam ruang isolasi, kami hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga, mungkin ya paling tidak kan video call lewat WhatsApp seperti itu kan. Rasa kangen, rasa rindu dengan keluarga itu hanya terpendam di dalam hati. Kita nggak bisa cerita kepada orang lain. Bahkan firman Tuhan pun mengatakan kita harus dengan hati yang gembira adalah obat. Ya, terus terang Mas Christian, saya seorang hamba Tuhan. Iya, ada obat yang manjur. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya juga 3 tahun juga belajar tentang psikologi ya. Eee, kita adalah orang makhluk sosial gitu ya. Mungkin saya bisa menyampaikan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada prakteknya Mas Christian, ketika praktek itu sangat benar-benar, Tuhan ingin melihat apa yang kamu sampaikan itu kamu lakukan. Sangat sulit Mas Christian, ketika dalam ruang isolasi untuk kita bergembira, Oh,
Koneksinya terputus, kita stop dulu. Oke, terputus Om Misar tadi sepertinya Iya, koneksinya. Boleh lanjutkan ceritanya Om Misar, seru sekali. Iya, iya. Bagaimana di dalam ruangan yang sendiri seperti itu, dengan hati yang terpendam, menyatakan hati yang gembira itu sangat sulit, gitu ya. Bahkan yang rindu ingin bertemu dengan anak, bertemu dengan istri, itu sangat terpendam sekali. Kemudian saya katakan kepada mahasiswa itu, "Mas, sesekali Mas ini juga kan psikologi, mau dong mendengarkan apa yang menjadi, eee gundah gulana di dalam hati kami," seperti itu. Bagaimanapun kami sebagai seorang pemimpin juga membutuhkan orang untuk mendengarkan apa yang menjadi, Sepertinya koneksinya Om gundah Misar gulana masih kami. tidak begitu baik. Koneksinya Om Misar terputus. Koneksinya Om Misar. Jadi gitu Mas Christian, secara psikologis tertekan, tertekan sekali ketika di dalam ruangan isolasi. Tetapi di dalam ruang isolasi saya hanya bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan ketika saya sedang rindu, ketika saya sedang sedih hati saya. Saya hanya bisa berdoa, menyembah Tuhan. Apa pujiannya itu? Ada pujian yang mengatakan fir pokoknya firman-Mu itu yang menyembuhkan, seperti itu. Itu yang saya nyanyikan setiap malam. Itu yang saya nyanyikan setiap malam. Saya hanya bisa berserah kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi gundah gulana saya kepada Tuhan. Seperti itu, dan saya yakin eee, semuanya adalah indah pada waktunya. Yang saya tangkap dari cerita Om Begitu, Misar, ternyata walaupun hamba Tuhan ataupun seorang pendeta yang sering ya, mengkhotbahkan hati yang gembira adalah obat dan lain sebagainya, tetapi ketika diperhadapkan dengan kenyataan dan keadaan yang nyata, itu tidak semudah apa ya mengucapkan ya Om ya. sangat betul Mas Christian. Realitasnya itu sangat sulit mempraktekkan. Tetapi saya melihat juga Ya, ternyata dalam keadaan seperti itu, Homisar berusaha mempraktekkan hati yang gembira itu dengan apa? Dengan memuji Tuhan, dengan menyanyi, ya apa ya, menyembah menyembah Tuhan. Tuhan, merilis rasa-rasa Ya, gundah gulananya ke Tuhan, dan lain sebagainya. iya, Nah, Homisar, satu lagi yang penting menurut iya, saya, kekhawatiran Indonesia di orang-orang Indonesia, terutama di dunia mhm, adalah tentang virus corona ini. Tapi orang-orang melupakan ternyata virus corona ini mhm. walaupun berbahaya tetapi bisa sembuh. Buktinya ada Omisar di sini. Ya, amin. Virus Ya, kor Mas Christian. Memang virus corona ini belum ada obatnya ya, sampai sekarang. Belum ada obatnya. Tetapi dengan ada bukti-bukti bahwa orang yang sakit terkena virus corona, banyak juga yang sembuh walaupun tidak ada vaksin, ya, walaupun tidak ada vaksin. Inilah yang membuktikan bahwa Tuhan kita Tuhan kita itu yang berkuasa atas apa yang ada di bumi ini. Seperti itu Mas Christian. Walaupun tidak ada vaksin, tidak ada obatnya, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan senantiasa, saya yakin semuanya akan baik, indah pada waktunya. karena Tuhan Ya, yang semua baik. memiliki kehidupan ini ya, Dia yang berkuasa atas Ya, diri kita. betul. Betul. Betul Mas Christian. Wah, perbincangan yang sangat menarik nih Omisar nih. Pengalaman Omisar sungguh Ya, sangat luar biasa. Menurut saya betul Mas Christian. semoga apa yang dialami oleh Omisar, apa yang dibagikan, disaksikan oleh Ya, Omisar itu dapat memperkuat orang-orang yang yang menyaksikan video ini nantinya. Mereka ya, tahu bahwa siapapun kamu, mau kamu ya, dari golongan atas atau golongan rendah, dapat mungkin kamu terkena virus corona. Itu yang pertama.
Bahkan pendeta Ya. sekalipun ya Om Misar ya. Betul Mas Christian. Yang Tidak kedua yang memandang saya bulu. tidak memandang bulu. Yang kedua yang saya tangkap dari obrolan ini adalah kekhawatiran dan ketakutan itu yang paling besar adalah kekhawatiran orang-orang di sekitar kita. Dalam arti, apakah orang-orang di sekitar kita terkena dari kita virus corona atau tidak. Itu menurut saya yang paling Ya. menakutkan juga. Yang membuat Om Misar gundah Ya. gulana juga tadi. Lalu yang Ya. ketiga yang saya tangkap dari obrolan ini adalah di dalam masa karantina sangat penting sekali untuk mengekspresikan kegundah gulanaan di dalam diri tadi. Ya. Ya. Om Betul Misar sekali. mempraktekkan dengan menyembah Tuhan, menyanyi dan lain sebagainya. Dan Ya. yang terakhir yang saya tangkap dari obrolan kita adalah bahwa walaupun virus corona ini berbahaya, tetapi virus corona ini bisa sembuh karena Tuhan yang berkuasa atas setiap diri kita. Betul. Ya, betul sekali Mas Christian. Oke, Om Misar, adakah pesan-pesan yang lain yang nantinya mau diberikan kepada para penikmat video kita ini, obrolan santai kita? Ya, yang jelas Mas Christian, siapa sih yang mau, ya kan, siapa sih yang mau terjangkit wabah ini? Yang jelas adalah ketika ada orang sekitar kita yang terkena penyakit ini, janganlah kita langsung menganggap negatif sekali orang tersebut. Justru kemanusiaan kita, justru persaudaraan kita seharusnya semakin meningkat, tinggi, seperti itu, kepedulian kita kepada mereka. Jadi pesan saya adalah dukungan dengan orang sekitar itu sangat penting, Mas Christian, dan juga para penonton nantinya. Dukungan dari orang-orang sekitar kita itu adalah pengaruh yang sangat penting, mendapatkan kekuatan tersendiri, mendapatkan sukacita tersendiri bagi mereka-mereka yang seperti saya yang terjangkit wabah ini. Seperti itu Mas Christian. Wah, betul juga, dukungan. Jadi untuk Ya, siapapun yang menonton video ini, dukungan Anda sangat penting untuk kita semua, terutama untuk orang-orang yang terkena virus corona. Dukungan bukan dalam berupa uang ataupun apa, tetapi semangat dan kepedulian kita kepada orang-orang yang terkena virus corona. Oke, Om Misar, ya, betul. sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan kita berbagi pengalaman Nabi. Iya. Dadah Om Misar, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Mas Christian.